Perkenalkan, nama saya Naswa Wulan Saputri dari kelas 11 DPIP 2. Perkenalkan, nama saya Naura Fitra Astadewi dari kelas 11 DPIP 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kita nikmat, iman, Islam, dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Hadirin sekalian, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan satu ibadah yang merupakan pilar utama kehidupan kita sebagai seorang muslim, yaitu salat fardu yang 5 waktu. Salat adalah perkara yang sering kita anggap ringan, padahal ia adalah urusan yang paling berat di sisi Allah. Jika kita ingin melihat kualitas keimanan seseorang, lihatlah kualitas salatnya. Saudara-saudaraku seiman, salat menempati posisi yang sangat tinggi. Ia adalah rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Salat adalah tiang agama. Pokok urusan adalah Islam, tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad. Bayangkan sebuah rumah atau tenda, jika tiangnya roboh, maka seluruh bangunan akan ikut runtuh. Begitulah peran sholat dalam kehidupan seimanan kita. Hal lain yang membuat sholat menjadi kewajiban yang sangat krusial adalah karena ia merupakan amalan pertama yang akan dipertanyakan di hari perhitungan kelak. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika amalan pertama kita sudah bermasalah, bagaimana kita bisa berharap amalan-amalan lain yang kita lakukan seperti sedekah, puasa sunnah, haji dapat menolong kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui bahwa hidup ini penuh dengan masalah, tekanan, dan kegelisahan. Oleh karena itu, Dia memberikan kita solusi terbaik. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 45. Setiap kali kita merasa beban dunia ini terlalu berat, kita dipanggil menuju sumber kekuatan sejati, yaitu sholat. 5 kali sehari kita diizinkan untuk meninggalkan dunia sejenak, mengadu, meminta pertolongan, dan memohon ketenangan langsung kepada Sang Pencipta. Sholat yang dikerjakan dengan benar juga merupakan benteng terkuat kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Allah berfirman, sesungguhnya sholat itu mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar. Jika setelah sholat kita masih mudah melakukan dosa, itu pertanda bahwa ada yang salah dengan kualitas sholat kita. Sholat kita hanya fisik, namun roh dan hati kita belum terhubung sepenuhnya dengan Allah. Mari kita perbaiki khusyuk dan tumakninah kita. Kita wajib menyadari bahwa menunda-nunda sholat, apalagi meninggalkannya, adalah dosa yang besar membawa ancaman serius. Allah berfirman dalam surat Al-Ma'un, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Kata lalai di sini tidak hanya berarti meninggalkan, tapi juga menunda-nunda hingga keluar waktunya tanpa alasan syar'i atau mengerjakannya tanpa tumakninah. Jika saat ini ada di antara kita yang masih sering lalai, menunda atau terlewat sholat, jangan putus asa. Pintu taubat Allah selalu terbuka lebar. Mari kita ambil tekad mulai dari sholat yang akan datang ini.
Berjanjilah pada diri sendiri, ketika azan berkumandang, segeralah tinggalkan urusan dunia, bersegera menuju air wudhu dan tunaikan sholat tepat waktu. Sholat bukan beban, melainkan kebutuhan dan kunci kebahagiaan. Ia adalah bekal kita di akhirat dan penenang kita di dunia. Marilah kita jaga sholat kita, mari kita jadikan sholat sebagai prioritas utama dalam jadwal harian kita. Karena tidak ada kesibukan yang lebih penting daripada menghadap Allah. Marilah kita tutup majelis ini dengan memohon kepada Allah agar Dia menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa mendirikan sholat dengan istiqomah dan khusyuk. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.